Tak lupa mari kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah atas kehadiran beliau, atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, sehingga kegiatan hari ini insya Allah nanti bisa berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya, mohon izin Bapak Ibu guru yang ada di sini, saya selaku calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 ini ingin menyampaikan tentang diseminasi kaitannya dengan pemahaman kami modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, dan nanti akan dilanjutkan dengan budaya positif. Yang menjadi latar belakang dari penyampaian diseminasi kali ini adalah bahwa perlunya pemahaman yang komplit dan menyeluruh mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara tentang makna pendidikan. Kemudian kami masih merasa bahwa masih belum menyeluruh pemahaman tentang penerapan konsep inti budaya positif yang ada di sekolah ini, khususnya kaitannya dengan perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Tentunya hal-hal di atas adalah hal-hal yang sebetulnya mungkin sudah kita laksanakan, tetapi dalam istilah yang baru, tetapi perlu satu pemahaman dan penyamaan persepsi sehingga apa yang dikehendaki oleh Ki Hajar Dewantara dalam makna pendidikan itu bisa diterapkan di sekolah kita. Untuk tujuannya, diantaranya yaitu nanti kita akan belajar untuk dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini kita belajar menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Kemudian tujuan kedua yaitu supaya kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan guna menumbuhkan budaya positif di sekolah kita, yaitu dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Dan yang terakhir, tujuan dari diseminasi ini adalah semoga kita bisa menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Sejalan dengan kurikulum yang diterapkan sekarang adalah kurikulum merdeka. Nah, tentunya nanti untuk bisa mewujudkan murid yang merdeka tadi, ada yang harus kita laksanakan, diantaranya dengan pembuatan keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi dan sebagainya. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu tidak usah terlalu tegang, kita santai aja, sehingga diseminasi ini kita ibaratkan kita sharing bersama. Saya di sini bukan berarti saya lebih paham tentang apa yang akan kita indahkan ini, tetapi saya ingin berbagi pengalaman saya setelah saya belajar dari modul 1 di guru penggerak. Nah, pada saat Bapak Ibu Bersani yang ada di depan, ini saya ingin tahu sebenarnya apa sih yang Bapak Ibu pahami tentang gambar di atas atau gambar di depan. Apa saja yang Ibu pahami tentang gambar di depan? Apa saja? Ini untuk rangsangan, apabila Bapak dan Ibu melihat gambar yang ada di depan, itu apa yang ada di benak-benak itu semua? Semoga kita sama, persepsi kita sama.
Saya percaya Bapak Ibu sudah lebih paham tentang beliaunya. Ya, untuk yang sudah monggo bisa ditanyakan di depan saja. Silakan. Ya. Ya. Boleh ditanam di depan. Pak Ik nomor 1 ya? Pak Ik nomor 1. Pak Ik kok. Betul saya kayaknya nama kan Bu. Betul saya. Enggak usah. Di sini 10. Ini ada buatan guru mama sih. Oh, namanya apa? Oh, di sini. Mereka boleh menuliskan apa saja yang ada di depan. Boleh silakan. Terima kasih banyak. Ya, cukup banyak pemahaman Bapak Ibu guru mengenai gambar. Nah, ini kalau di pembelajaran seperti biasa semacam stimulus, ya, stimulus untuk memancing seberapa jauh pemahaman Bapak Ibu. Kalau di kelas kita seberapa jauh pemahaman anak-anak tentang materi yang akan kita sampaikan. Ya. Di sini cukup banyak pendapatnya. Nah, ada yang tulisannya gambar tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Nah, betul. Kemudian di sini ada pahlawan pendidikan. Pahlawan pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Tokoh pendidikan Indonesia, boleh. Kemudian tokoh pendidikan Indonesia yang memberi ide Tutwuri Handayani. Ah, sudah ada yang masuk. Mendekati betul. Iya. Semuanya betul. Ya, dari kemudian ini ada hampir sama semua tokoh pendidikan atau pahlawan pendidikan. Kemudian sosok yang mempunyai peran penting dalam pendidikan Indonesia. Ya, boleh. Ini cukup panjang, coba saya baca. Gambar Ki Hajar Dewantoro, tokoh pendidikan Indonesia, prinsipnya ing ngarsa Suntulodo ing Matya Manungkarsa Tutwuri Handayani. Ya, luar biasa. Ini juga sama. Ing ngarsa Suntulodo boleh. Pendiri sekolah taman siswa. Ya, ternyata pemahaman Bapak Ibu cukup luas. Ya. Oke, tokoh pendidikan Indonesia, pendiri taman siswa. Pemahaman sepaham. Ya. Dari apa yang disampaikan Bapak Ibu di depan yang sudah disampaikan di sana, ternyata pemahamannya semuanya sama. Bahwa beliau adalah tokoh pendidikan nasional atau tokoh pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Betul, sangat betul. Dan tadi sudah ada yang menyampaikan prinsipnya. Ing ngarsa Suntulodo ing Matya Manungkarsa Tutwuri Handayani. Saya percaya 3 prinsip tadi atau 3 filosofi tadi sudah melekat ya pada Bapak Ibu semuanya. Karena apa? Memang itulah yang dituntut bagi kita seorang guru terhadap murid-murid kita di sekolah. Ya, coba kita. Nah, ternyata sudah sama apa yang pemahaman dari Bapak Ibu guru dengan pemahaman saya. Ya. Ada sedikit tambahan, benar bahwa Ki Hajar Dewantoro itu tadi Bapak Pendidikan. Dia sudah menyampaikan filosofinya, apa yang biasa disebut dengan trilogi pendidikan. Trilogi pendidikan menurut beliau adalah ing ngarsa Suntulodo, ing Matya Manungkarsa dan Tutwuri Handayani. Nah, itu adalah trilogi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Kemudian yang penambahan bahwa menurut Ki Hajar Dewantoro, mungkin selama ini kita sudah sekian puluh tahun berkecimpung di dunia pendidikan,
sudah tahu filosofi yang disampaikan oleh beliau, tetapi ternyata ada sedikit yang mungkin agak terlupakan, bahwa beliau menyampaikan tujuan pendidikan itu adalah proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Ya, proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Kenapa harus dituntun? Karena setiap anak ini memiliki yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Tujuannya supaya anak-anak kita, murid kita nantinya bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini penggarisbawahannya adalah proses menuntun. Kemudian selain itu, bahwa satu pendidikan yang kita laksanakan dalam proses menuntun tadi ini sebisa mungkin kita laksanakan untuk berpihak pada murid, berpihak pada murid. Mungkin ini adalah hal yang baru, tapi sebetulnya sudah kita laksanakan, ya. Cuma mungkin ada sedikit aja yang kurang gitu aja. Ya. Lanjut. Nah, untuk mencapai apa yang disampaikan oleh Ki Haji Adiwantoro tadi, dalam proses menuntun tadi tentunya harus ada pembelajaran dengan paradigma yang baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu pembelajaran yang seperti apa? Itu pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa berdiferensiasi? Karena anak-anak kita memiliki berbagai macam, mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Murid kita berdiferensiasi juga, berbeda-beda. Tentunya ini memerlukan penanganan dan proses untuk menuntun tadi dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya, kalau kita di kelas sering menemui anak yang memang belajarnya sangat cepat, anak yang belajarnya sangat lambat karena mungkin dari proses membaca aja susah, anak yang pintar belajar matematika tapi kesulitan belajar di IPS misalnya. Nah, murid kita berdiferensiasi berbeda-beda, sehingga kita dalam proses mentransfer ilmu ini juga harus butuh pembelajaran yang berdiferensiasi. Hal tersebut dilaksanakan supaya kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila, yaitu misalnya seperti menjadi anak yang mandiri, bertanggung jawab, kemudian yang inovatif dan sebagainya. Tujuan yang diinginkan oleh Ki Haji Adiwantoro adalah tadi terbentuknya karakter profil pelajar Pancasila dalam proses menuntun tadi. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Mungkin selama ini yang kita laksanakan seperti itu. Kita mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan konsepsi dari teori kontra yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu membuat atau menguatkan karakter anak. Mungkin kita sering dalam penanganan anak-anak di sekolah kita ini kadang ada rasa kayak membuat anak itu merasa bersalah dan sebagainya. Kemudian untuk ilusi teori kontrol yang berikutnya bahwa ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Nah, ini yang sering kita lakukan di sekolah kita. Karena kita orang dewasa itu siapa? Orang dewasa itu bisa orang tua di rumah, bisa kita guru yang ada di sekolah. Ini orang dewasa. Ini tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Berikutnya, yang awalnya ada stimulus respon,
kita rubah menjadi teori kontrol. Stimulus respon bahwa realitas atau kebutuhan kita setiap orang itu adalah sama. Respon kita kan sama biasanya. Tetapi ternyata kalau menurut teori kontrol bahwa realitasnya setiap orang ini memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ternyata menurut teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Berikutnya, perilaku dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, ini pola pikir kita yang harus sedikit mulai kita rubah berdasarkan dengan pendekatan teori kontrol. Nah, berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Misalnya kita suka menyelesaikan, kamu harus mengerjakan soal ini. Kalau tidak, kamu tidak akan mendapat nilai. Itu biasanya sering kita lakukan. Ternyata berdasarkan teori kontrol itu kita butuh satu kolaborasi atau konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, proses kolaborasi dan penciptaan pilihan-pilihan baru tadi ini nanti akan sebagai satu proses untuk menjadikan anak tadi belajar bertanggung jawab. Nah, ini masih tentang Ki Hajar Dewantara. Nah, beliau menyampaikan bahwa pendidikan dan pengajaran itu merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Selanjutnya, mungkin ini yang menyebabkan kurikulum kita sekarang berubah menjadi kurikulum yang merdeka. Bahwa pendidikan itu adalah untuk menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain. Artinya anak-anak kita menjadi merdeka batin dan menjadi mandiri, merdeka lahir. Kekuatan diri, kodrat yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap, mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Nah, mungkin di sini akhirnya kata-kata kurikulum yang merdeka itu muncul, bahwa di sana ada proses untuk seorang anak dalam proses pendidikan tadi harus ada merdeka batin dan merdeka lahir supaya bisa cakap dalam mengatur hidupnya. Untuk selanjutnya masih tentang Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan, bahwa kita proses menuntun ini kenapa kita lakukan? Karena sesuai dengan pertumbuhan kodrat anak, bahwa seorang pendidik kita sebagai guru ini diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun. Artinya apa? Bahwa anak-anak didik kita itu adalah biji-biji tumbuhan yang harus disemen, disemen, ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak tadi bagikan bulir jagung yang harus ditanam. Biji tadi ditetapkan di tempat yang subur dengan mendapatkan sinar matahari yang cukup, pengairan yang cukup. Maka meskipun biji jagung tadi adalah biji jagung yang istilahnya kurang bagus kualitasnya, dia akan tumbuh dengan baik dengan perawatan tadi. Jadi istilahnya kita itu sebagai petaninya, anak-anak itu adalah bijinya, biji yang harus kita semaikan. Apabila kita memberikan tempat yang bagus, jadi kita bisa mengolahnya,
kita siapkan lahan pertaniannya yang bagus, kita beri pengairan yang cukup, kita beri sinar matahari yang cukup, maka dia akan mampu bertumbuh dengan baik. Nah, demikian pun sebaliknya, mungkin anak tadi sebetulnya bijinya biji yang bagus, ya, tetapi pada saat anak tadi ditempatkan di tempat yang kering, yang pengairannya kurang, yang sinar mataharinya kurang, pun dia pertumbuhannya akan menjadi tidak bagus, kurang maksimal. Nah, ini yang akan menjadi tugas kita, Bapak Ibu Guru, sesuai dengan amanah dari Ki Hajar Dewantara. Bagaimana caranya kita bisa menuntun anak-anak didik kita. Nah, peran berikutnya, tadi kalau kita guru adalah sebagai petani, peran berikutnya kita harus mulai belajar bahwa kita seorang guru ini harus mampu menggunakan kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih sama-sama. Artinya bahwa setiap anak itu sebetulnya sudah punya bakat kekuatan sendiri. Seperti tadi, biji jagung tadi, ada biji jagung yang bagus, ada biji jagung yang kurang bagus. Nah, tugas kita adalah menebalkan sama-samanya tadi, ya, menebalkan sama-samanya tadi dengan memberikan fasilitas yang cukup supaya anak tadi bisa memperbaiki lakunya untuk bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Kaitannya dengan kodrat, ya. Kodrat. Tapi saya di depan menyampaikan bahwa setiap anak ini memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, sebagai kodrat alam, ya, kodrat alam di sini adalah di mana anak tadi bertumbuh. Misalnya setiap anak kita ini berasal dari lingkungan yang berbeda-beda. Di sana adalah kodrat alam. Mungkin ada yang mereka tumbuh di atau hidup di lingkungan pondok, ada yang hidupnya di tempat-tempat yang berbeda. Ini kodrat alam. Apa yang ada di sekitarnya. Kemudian juga kita juga harus mampu menuntun anak-anak kita sesuai dengan kodrat zaman. Kodrat zaman anak sekarang tentunya sangat berbeda dengan kodrat zaman pada masa kita, ya Bapak Ibu. Ya. Contoh misalnya dulu masanya Bu Maya di sini. Cara kaitannya dengan kodrat zaman. Ini Bu, mungkin di sekitar tahun 90-an itu Bu, anak-anak HP ya, masalah HP aja sangat berbeda ya. HP belum ada, masih belum ada. Sehingga pembelajaran dengan metode yang berbeda. Sedangkan sekarang HP itu sudah jadi kebutuhan. Sehingga kita harus bisa memberikan cara-cara pembelajaran yang memang sudah disesuaikan dengan kebutuhan anak tadi. Kalau anak yang sekarang diberikan cara metode kita pembelajaran di tahun yang lalu, dan mungkin masa dulu yang sekarang belum ada, tentunya akan sangat berbeda hasilnya. Nah, ini kodrat alam dan kodrat zaman. Ini harus kita perhatikan. Jadi artinya kita harus bisa mencari cara belajar dan interaksi dengan murid abad ke-21. Ini kita juga sebagai cara belajar. Sama-sama belajar. Nah, di sini tentang budi pekerti, bahwa budi pekerti itu adalah watak atau karakter, merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Dengan budi pekerti tadi melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh dan menjadi dirinya atau menjadi dirinya yang merdeka dan kemerdekaan orang lain.
Makanya tadi di depan kita menyampaikan bahwa pendidikan itu bertujuan untuk pendidikan karakter. Kita bisa menciptakan di sana pendidikan karakter. Nah, untuk menjadi merdeka dirinya dan bisa memerdekakan orang lain, maka alam, lingkungan, keluarga ini menjadi ruang bagi anak untuk bisa mendapatkan keteladanan tadi, mendapatkan tuntunan, mendapatkan pengajaran dari orang tua atau orang dewasa. Dari penyampaian tadi filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara
Ya, izin menyampaikan lanjut materi selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Keyakinan kelas tadi kita buat, tentunya kita seorang guru juga harus memahami apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasarnya apa? Nah, kebutuhan dasar tadi adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Misalnya anak duduk termenung aja, pasti dia punya tujuan. Nah, sekarang kita mulai berpikir mindset kita berpikir positif tentang anak. Anak misalnya merebut makanan temannya saja, itu kita juga harus mulai belajar. Kenapa anak ini merebut makanan temannya ya? Berarti ada kebutuhan yang tidak bisa mereka penuhi, atau dia melakukan kegiatan tadi, melakukan tindakan tadi punya tujuan untuk pemenuhan kebutuhan. Nah, apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia? Nah, ini bahwa setiap manusia ini memiliki 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Ada 5 kebutuhan ini yang anak-anak coba dapatkan dalam setiap mereka bertindak di luar nilai-nilai kebaikan. Misalnya mungkin kasus anaknya Bu Dina. Kasus anaknya Bu Dina, Mas Andi, Mas Andi sering sekali tidak masuk. Sama mungkin itu kita harus mulai belajar ini tadi Bu Dina. Kita coba lihat. Sebetulnya Mas Andi berlaku seperti itu tuh dia pengen memenuhi apa? Kebutuhan apa yang coba dia penuhi? Ya, tadi mungkin yang disampaikan, anak tadi mungkin dia pengen memenuhi kebutuhan kebebasan. Apa? Mencoba hal-hal baru. Biasanya aku orang ke sekolah, paling ya nggak apa-apa. Nah, mencoba. Kenapa? Logikanya ya nggak apa-apa. Saya pengen aja nggak masuk sekolah. Pengen mencoba hal-hal baru. Tapi memang dalam proses ini kita Bapak Ibu guru memang dituntut untuk benar-benar sabar luar biasa dalam menangani anak ini tadi. Dalam proses menuntut tadi, ya Bapak, kita harus memahami ini. Sebetulnya anak ini punya apa sih kebutuhannya yang pengen dipenuhi dia itu apa? Iya. Misalnya kita menemukan anak jajan di kantin ada yang tidak bayar, kadang gitu. Ya, jajan atau misalnya gini, kasus anak merebut bekalnya temannya. Senang banget. Setelah ditangani, kenapa kamu merebut makanan tadi? Ya, aku pengen misalnya ibu saya nggak buatkan sarapan aku, makanya saya pengen minta bekal dari teman saya, ngambil secara paksa. Oh, berarti anak tadi melakukan tadi ada kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena dia butuh makan, butuh kesehatan tadi, makanan, minuman, dan sebagainya. Penguasaan. Nah, ini biasanya anak-anak yang super di kelas kita. Ya, anak-anak yang super di kelas kita, misalnya di kelas 7D itu cukup banyak. 7D ada Mas Haikal misalnya. Ya, Mas Haikal. Itu ternyata mungkin ada kebutuhan yang ingin dia penuhi, yaitu kebutuhan penguasaan. Kebutuhan dia pengen diakui di kelas tadi. Saya yang paling bagus, bahwa saya berkuasa di kelas ini.
Jadi ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi dari anak-anak kita yang berlaku di luar tidak nilai-nilai yang kebaikan tadi. Selanjutnya, selain kebutuhan dasar yang ingin coba mereka penuhi, tentunya kita harus memahami tentang motivasi perilaku manusia. Apa yang menjadi motivasi perilaku manusia tadi? Ada yang namanya motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu adalah biasanya mereka melakukan untuk menghindari hal-hal atau ketidaknyamanan, untuk menghindari hukuman. Mungkin selama ini anak-anak kita datang misalnya tepat waktu menggunakan seragam berawal dari ini tadi ekstrinsik, karena dia tidak ingin dapat hukuman. Misalnya tadi anak masuk menggunakan sepatu putih, itu sudah tidak sesuai dengan ketentuan. Kenapa? Kemudian besoknya dia berangkat menggunakan sepatu hitam. Kenapa dia lakukan? Karena dia tidak ingin mendapat hukuman. Berarti itu adalah motivasi ekstrinsik. Selain itu, ada juga motivasi ekstrinsik itu bahwa dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin sebagian besar anak kita adalah yang masih berada pada motivasi ekstrinsik tadi. Dan berikutnya yang harus kita coba kembangkan adalah bagaimana anak-anak kita memiliki motivasi intrinsik. Artinya dia melakukan itu bukan karena ingin dapat imbalan, bukan karena takut mendapatkan hukuman, tetapi adalah kesadaran. Kaitannya dengan ini, teori motivasi perilaku manusia. Kalau motivasi internal tadi bisa kita lakukan, ya sehingga tujuan dari disiplin positif itu akan bisa terwujud. Pada motivasi internal itu mereka dalam dirinya, anak-anak tadi akan bertanya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Tetapi kalau yang merupakan motivasi eksternal itu adalah apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya, dan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Misalnya tadi belajar mengerjakan tugas. Kalau anak mengerjakan tugas, kenapa kamu harus mengerjakan tugas? Iya, saya tidak mengerjakan tugas, nanti saya dapat hukuman. Disuruh nulis 100 kali. Itu berarti masih merupakan motivasi ekstrinsik. Oh, saya kalau tidak mengerjakan itu nanti saya tidak dapat nilai. Tapi kalau saya sudah mengerjakan, saya akan mendapatkan imbalan, saya mendapat nilai yang bagus. Itu berarti dia masih merupakan motivasi eksternal. Bagaimana caranya kita bisa menemukan motivasi internalnya tadi? Tanpa ada pertanyaan, itu anak tadi dengan kesadarannya mengerjakan tugas. Ini motivasi dari motivasi perilaku manusia. Nah, coba sekarang saya ingin tahu. Ini kita nanti akan menuju ke arah restitusi. Bagaimana kita menjadi seorang manajer di sekolah ini. Dari kasus ini, tindakan guru. Ini biasanya yang sering dilakukan di umum. Tindakan nomor 1 coba. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu masuk hukuman atau konsekuensi gitu, baik? Yang nomor 1 coba. Saya tidak mencatat 100 kali dalam buku. Saya tidak akan mengulangi lagi, atau saya tidak akan terlambat lagi. Ini dulu saya pernah menerapkan juga.
kamu nggak mengerjakan nanti catat di buku kamu 100 kali. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Coba yang hukuman coba. Yang setuju dengan hukuman siapa? Nomor 1, yang nomor 1 dulu. Mencatat 100 kali kalimat saya tidak akan datang terlambat. Itu disepakati. Kalau sudah disepakati berarti konsekuensi, kalau belum Oh, ya, tadi sudah dikatakan kalau sudah disepakati namanya konsekuensi. Nek belum berarti hukuman. Oke, kita apa namanya? Kita catat dulu. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? pokoknya seperti tadi. Pokoknya seperti tadi. Ya. Disepakati berarti. Nah, oke. Berikutnya, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Tanpa 15 kali. Jadi, misalkan gini, kita tanpa tadi di embel-embelnya ada kesepakatan atau belum? Dengan pemahaman awal, apabila kita melakukan ini, maka itu berupa hukuman atau konsekuensi. Oke, hukuman. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja tulis. Konsekuensi, murid disuruh untuk mengenakan sepatu baris. Maksudnya murid disuruh tidak mengenakan sepatu sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam kayak tadi si Pulu. Ya, jadi benar. Tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru tadi sudah sebetulnya hampir semuanya betul. Benar, mencatat 100 kali dalam kalimat saya tidak akan terlambat itu adalah satu bentuk hukuman, bukan konsekuensi. Tapi dengan catatan kalau tadi benar, kalau sudah dibuat kesepakatan tadi itu adalah konsekuensi. Artinya sudah disepakati bersama-sama. Nah, ini. Terakhir tadi Pak Bayu melari mengelilingi lapangan basket 2 kali, terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK karena mungkin di awal pembelajaran sudah ada kesepakatan disebut konsekuensi. Nah, ini apa sih sebetulnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kita berharap nanti kita bisa sampai ke yang restitusi. Mungkin selama ini saya sendiri sebagai guru selama ini masih sering memberikan ini hal-hal baik, mungkin itu ternyata bentuk hukuman dan itu adalah konsekuensi. Sudahkah kita melakukan satu proses restitusi dalam penanganan anak-anak yang berlaku di luar nilai-nilai kebajikan? Ternyata hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya di sini belum ada peraturan tertulisnya, tiba-tiba kamu datang terlambat ya, push up 10 kali misalnya. Itu berarti bentuk hukuman. Tetapi kalau yang konsekuensi itu berarti sudah disepakati. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Cahyo, khususnya dan yang lainnya tadi. Kalau semuanya sudah disepakati itu berarti adalah satu konsekuensi. Lanjutnya, bahwa hukuman itu biasanya murid tidak tahu apa-apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Hukuman fisik biasanya ini yang sering dilakukan kalau untuk satu bentuk hukuman. Tetapi kalau yang konsekuensi ini biasanya seorang anak ini akan dibuat merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena benar dia sudah sepakat membuat aturan tadi, kemudian dia melanggar. Kalau di BK mungkin sudah sering seperti itu ya Bu. Berarti anak-anak melakukan pelanggaran,
membuat kesepakatan kemudian dilanggar lagi. Dia merasa tidak nyaman konsekuensi itu. Nah, untuk itu kita harus mulai masuk ke proses restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dalam proses restitusi itu ada kolaborasi, ada konsensus yang mereka bangun yang mengajarkan murid ini untuk belajar mencari solusi untuk dirinya sendiri. Ini untuk restitusi. Jadi restitusi itu kita Bapak Ibu guru hanya membimbing, menuntun anak-anak bagaimana anak tadi bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Nah, untuk bisa menciptakan atau membuat satu restitusi, kita sebagai seorang guru harus paham juga ada 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan. Nah, kita sekarang berada di mana? Posisi kontrol. Apakah kita sebagai penghukum? Nah, apakah kita dalam posisi pembuat rasa bersalah? Posisi kita sebagai teman dengan anak-anak? Posisi pemantau atau posisi manajer? Nah, idealnya sesuai dengan tujuan dari pendidikan Ki Hajar Dewantara tadi, idealnya kita sebagai guru, sebagai pendidik ini mampu memerankan posisi kita dalam posisi manajer, peran tertinggi. Sekarang kita lihat, coba selama ini kita masih berada di posisi yang mana? Jadi pun merasa, ternyata sebelum belajar modul ini, ternyata saya selama ini banyak memerankan posisi saya sebagai seorang penghukum atau pembuat rasa bersalah. Penghukum atau rasa bersalah. Pada saat hal itu kita lakukan, tentunya nanti ada dampaknya bagi murid-murid kita. Sebagai penghukum, misalnya guru biasa berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas, ya, rasakan. Kalau kamu nanti tidak mengerjakan tugas, awas, nanti kamu tidak dapat nilai. Ya, ini posisi penghukum biasanya seperti itu, ya. Kemudian misalnya gini, mulai meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Atau biasa nanti murid kita akan seperti itu. Murid akan berkata, biar aja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, itu biasanya yang terjadi pada anak-anak. Pada saat kita menggunakan kata-kata memposisikan kita, kontrol kita sebagai seorang penghukum. Yang nomor 1, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini dulu saya suka melakukan itu atau pernah melakukan itu dalam menghukum anak. Dan akhirnya apa? Anak-anak berkata seperti itu tadi, biar aja, nanti juga marah-marah lagi. Atau anak akan bapaknya pada dia akan mengulangi hal yang sama. Ini pada saat kita menerapkan diri kita pada posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Berikutnya, membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah ini biasanya kata-katanya halus, lembut, tapi orang Jawa bilang langsung ya. Misalnya seorang guru berkata atau berceramah, seharusnya kamu itu begini. Saya kecewa kamu melakukan ini. Kamu seharusnya sudah tahu. Ibu telah sekali mengatakannya. Ibu stres. Nah, ini kita mengungkapkan seperti itu membuat anak itu
anak menjadi rasa bersalah. Kemudian nantinya anak, ya, kemudian hasil dari apa yang kita sampaikan ke anak tadi, hasilnya dia anak tadi akan menyembunyikan apa yang dia rasakan, dia akan menyangka, dia akan berbohong pada kita. Dan anak biasanya pasti dengan keterpaksaan akan bilang, maaf Bu, saya telah melakukan kesalahan. Ini jujur, saya sendiri pun pernah melakukan hal seperti ini. Dan sekarang mungkin pada saat saya sudah belajar modul ini, saya merasa bersalah terhadap anak-anak. Ternyata apa yang saya lakukan ini ada yang salah. Dan ini harus kita coba perbaiki. Nah, dua penghukum dan pembuat merasa bersalah tadi akan menjadikan satu identitas yang gagal. Maksudnya identitas anak, murid ini akan menjadi murid yang gagal. Tetapi sekarang identitas yang berhasil atau sukses itu apabila kita bisa menerapkan posisi kontrol kita sebagai seorang teman atau pemantau. Sebagai teman, misalnya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Biasanya seorang guru banyak bisa menjadi teman bagi murid-muridnya untuk menggali informasi permasalahan apa yang dihadapi oleh anak, mendekat dengan anak. Dan hasilnya itu pun ternyata ada semacam ketergantungan dari anak tadi terhadap gurunya. Jadi artinya dari 5 posisi kontrol ini, 2 posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah ini akan menghasilkan satu identitas yang gagal. Sedangkan sebagai teman dan pemantau ini akan menjadikan identitas yang berhasil atau sukses. Pemantau, biasanya pemantau ini selalu didasarkan pada aturan-aturan. Gampang. Kita bicara ke anaknya cukup mudah, menghitung dan mengukur. Langsung bilang, anak datang terlambat. Langsung kan, kamu tahu peraturannya apa? Datang terlambat dapat hukuman bla bla bla. Nah, itu berarti kita menerapkan posisi sebagai seorang pemantau. Ya, ini bisa menjadikan sebagai satu identitas yang sukses untuk anak. Dia sudah mulai dengan mendisiplinkan dirinya karena ada aturan tadi. Nah, tapi ternyata ada identitas yang bisa berhasil atau sukses tanpa ada kontrol dari luar. Kalau tadi berdasarkan aturan tadi, kita kontrolnya dari luar. Anak akan datang tepat waktu karena ada aturan. Akhirnya dia datangnya disiplin, tapi dia masih kontrol dari luar. Nah, yang coba kita bentuk adalah bagaimana kita bisa menghasilkan identitas yang berhasil atau sukses, tetapi dari kontrol diri anak sendiri. Nah, sebagai manajer, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau lakukan atau kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ini memancing anak-anak yang berlaku di luar nilai-nilai kebaikan untuk mencari solusi untuk dirinya sendiri. Kita berharap semoga dengan budaya positif yang akan kita kembangkan di sekolah kita bisa memposisikan diri kita pada posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Segitiga restitusi. Untuk bisa mencapai ke posisi kontrol manajer tadi, tentunya kita harus mulai belajar untuk penerapan segitiga restitusi. Ya, tahapan segitiga restitusi itu dimulai dari yang hijau dulu, kita mencoba untuk menstabilkan identitas. Kemudian setelah stabil, kita lanjut validasi tindakan yang salah.
Dan setelah validasi tindak masalah, kita lanjut ke menanyakan keyakinan. Makanya kenapa tadi di awal kita membuat keyakinan kelas, supaya restitusi ini bisa kita jalankan. Restitusi kita jalankan berdasarkan keyakinan kelas yang atau keyakinan sekolah yang sudah disepakati. Kenapa restitusi ini harus kita jalankan? Supaya kita bisa menghasilkan murid-murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Mandiri dan bertanggung jawab. Ini yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu kita sebagai guru harus mulai berpikir atau mulai memahami bahwa berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu adalah proses bagian dari proses pembelajaran. Untuk itu kita mungkin menyampaikan ke anak-anaknya pada saat anak-anak tadi melakukan perbuatan yang di luar dari etika, bisa kita sampaikan, oh, berbuat salah itu wajar. Kita kembalikan dulu identitasnya, kita validasi identitasnya, ya, terus kita stabilkan dulu. Oh, berbuat salah itu wajar loh Kak. Ya, saya dulu juga pernah berbuat salah, berbuat seperti yang kamu lakukan. Nah, ini. Atau mungkin dengan kata lain, Bapak dan Ibu guru tidak akan mencari atau tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu atau Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi mungkin hanya bahasa penyampaian ke anak yang kita lakukan. Kita stabilkan dulu identitasnya supaya anak tadi yang setelah melakukan kesalahan tadi tidak emosionalnya muncul. Kita debul. Kita stabilkan identitasnya. Atau dengan kata-kata yang lain, misalnya gini, kamu berhak merasa seperti itu, atau kamu berhak merasa begitu. Ini cara-cara kita untuk bisa menstabilkan identitas anak pada saat anak tadi telah melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan kelas. Kita stabilkan dulu. Berikutnya, setelah kita stabilkan, kita validasi tindakan yang salah. Biasanya anak kalau sudah kita bangun di depan tadi, emosinya sudah stabil, kita akan lebih mudah menggali informasi. Kita validasi kesalahan. Misalnya dengan berdasarkan perilaku, berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu, seperti yang tadi di depan. Setiap orang punya 5 kebutuhan tadi. Apakah kebutuhan bertahan hidup, ataukah kesenangan, ataukah mungkin kebutuhan untuk penguasaan yang ingin dia dapatkan dengan bertindak salah tadi. Nah, kata-kata yang bisa kita sampaikan pada anak-anak, misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting untukmu. Atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Atau kita bisa memvalidasi apa yang kamu lakukan ini tadi. Kamu memiliki alasan apa? Kenapa kamu melakukan hal ini? Ini nanti akan, kalau identitas mereka sudah stabil, anak akan mengalir, dia akan mau berbicara dengan jujur. Jujur mengakui kesalahannya. Kita stabilkan dulu. Lalu kita beri pertanyaan-pertanyaan untuk validasi kesalahannya. Tadi apa yang kamu lakukan? Pertanyaan kita sampaikan sama anak. Sebetulnya menanyakan peraturan atau keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Misalnya, dengan perbuatan kamu ini, kamu paham nggak keyakinan kelas mana yang kamu lakukan?
Seperti ini. Keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Nah, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama di sana? Untuk berikutnya, misalnya kamu bisa menanyakan lagi, kita bisa menanyakan, kamu ingin menjadi orang seperti apa kalau sudah melakukan hal ini? Ini adalah untuk menanyakan keyakinan mereka. Kita pastikan anak-anak tadi paham dia sudah melakukan kesalahan itu, ternyata perlakuannya dianggap salah itu karena dia sudah membuat keyakinan tadi, keyakinan bersama. Jadi dasarnya membuat keyakinan kelas berarti dia tahu, dia yakin, dia harus menjalankan. Nah, pada saat dia menjalankan di luar keyakinan tadi, maka kita dorong anak-anak untuk bisa mencari solusinya sendiri. Saya biasa menyampaikan ke anak-anak gini, pada saat mereka kemarin, saya coba terapkan ke beberapa anak. Pada saat mereka sudah melakukan kesalahan, saya mencoba menerapkan restitusi tadi. Di akhir itu saya selalu bertanya gini, nah, untuk memperbaiki situasi ini, misalnya tadi ada kasus Davin kelas 7D yang di kelas selalu tidur terus gitu. Itu sempat waktu itu saya panggil, saya ajak bicara, saya tanya, saya mencoba menerapkan restitusi ini. Dan ternyata pada saat validasi kesalahan muncul semua alasan-alasan kenapa dia tidur di kelas, kenapa selama ini tidur di kelas. Akhirnya, saya merokok Bu. Jadi kalau tidak merokok itu saya terus jadi lemes di kelas. Kamu biasa merokok berapa? Saya satu hari itu hampir setengah tak lebih Bu. Terus iya betul, hampir satu bungkus Bu, ada satu hari. Saya cuma ketawa aja senyum nanya, anak sudah mau ngaku jujur seperti itu, dengan saya tanya, apa sih yang membuat kamu seperti ini? Kok kamu tidur di kelas kenapa? Kayak gitu. Saya tanya anak seperti itu. Ternyata itu. Nah, kamu kok bisa merokok seperti itu gimana? Dari mana awalnya? Oh, saya punya teman ini Bu, saya di bidang ini. Terus akhirnya saya ikut, saya begini. Itu di luar ekspektasi saya. Ternyata anak mau mengaku semua itu. Akhirnya di tahap setelah saya menanyakan keyakinan kelas tadi, saya kembalikan ke anak tadi. Nah, menurut kamu yang kamu lakukan ini benar atau tidak? Atau melanggar dengan aturan-aturan yang ada di sini tidak? Iya Bu, anak itu sadar. Ya itu. Oke. Ternyata anak-anak sadar. Dan akhirnya anak samanya untuk memunculkan solusinya sendiri. Dengan kondisi seperti ini, apa yang harus kamu lakukan? Oh ya Bu, saya tak coba kurangi rokok saya. Ini solusi yang untuk kontrol posisi kita berada di mana. Syukur-syukur kita bisa menerapkan, dan memang ini yang harus kita terapkan. Kita bisa memposisikan posisi kita pada posisi manajer. Nah, itu bisa kita capai pada saat kita dalam proses pembelajaran pun kita pada saat penanganan anak-anak di sekolah yang anak-anak yang melanggar peraturan, kita mencoba menerapkan dari restitusi tadi. Kecil yang kita lakukan mungkin dari membuat keyakinan kelas, kemudian membuat lingkungan kita menjadi nyaman untuk belajar, mencoba untuk penerapan restitusi, segitiga restitusi. Saya rasa kita bersama-sama bisa mewujudkan budaya sekolah kita menjadi budaya yang sekolah yang positif, menjadi satu budaya positif di sekolah kita. Hal kecil yang kita lakukan bersama-sama tentunya akan menjadi hal yang besar, yang sangat bermanfaat bagi sekolah kita. Terima kasih untuk Bapak Ibu waktunya yang setelah menyempatkan waktunya pada kesempatan kali ini untuk bisa berbagi bersama tentang pemahaman-pemahaman
dari filsafat pendidikan Teknologi Adat Dewantara dan budaya positif yang akan coba kita kembangkan di sekolah. Oke, terima kasih untuk waktunya sekali lagi. Semoga berkenan dan semoga kita bersama-sama bisa mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.